pemirsa Saburai TV, kembali bersama saya Umi Rahmawati dalam program Saburai Talks. Dan masih bersama narasumber kita, Bapak Tamrin selaku Sekda Lampung Selatan. Ya pemirsa Saburai TV, aparatur sipil negara atau yang akrab disebut ASN masih menjadi profesi nomor 1 yang paling diminati di Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Lampung Selatan, memiliki jam kerja yang pasti, jenjang karir yang stabil, serta diberi kesempatan bekerja di bidang keahliannya masing-masing, menjadi alasan mengapa begitu diminatinya profesi ini. Tapi bagaimanapun juga, ASN adalah pelayan bagi masyarakat. Profesionalisme kinerja ASN diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang prima bagi masyarakat, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Gimana Pak Tamrin, masih semangat ya? Siap, masih. Siap, semangat. Ya baik, Bapak menjadi Sekda sekaligus pimpinan ASN tentunya tidaklah mudah ya Pak. Iya. Kalau kita lihat ke belakang, prosesnya panjang. Dari mulai PLT, PJ, dan sekarang alhamdulillah sudah definitif ya Pak. Iya. Ya pemirsa, perlu diketahui bahwa Bapak Tamrin ini resmi dilantik oleh Bupati menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 19 Mei tahun 2020 ya Pak? Iya. Kira-kira sudah berapa lama nih Pak menjabat sebagai Sekda? Hampir 1 tahun lah. Ya, Kalau kita hitung dari bulan Mei tahun 2020 ya Pak, sekarang sudah bulan September tahun 2021, berarti sudah 1 tahun 4 bulan ya Pak ya? Betul. Gimana nih Pak rasanya menduduki puncak tertinggi karir ASN? Apa nih Pak tipsnya? Iya, tentu saya bersyukur diberi kepercayaan oleh Pak Bupati untuk menduduki jabatan yang begitu strategis dan tidak setiap orang diberi amanah seperti ini. Tentu sangat bergembira dan bersyukur. Saya berkarir dari bawah Mbak Umi, dari golongan 2B dulu, saya tahun 90. Tahun 90 ya Pak? Sudah 31 tahun lebih. Wow, belum lahir lebih Pak. Masa kerjanya dari golongan 2B, berkarirnya merangkak dan memang sampai ke posisi sekarang tentu bekerja yang profesional, tentu sudah tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Yang kedua, kita selalu ikhlas. Bekerja itu selalu ikhlas, tidak memikirkan sesuatu apapun itu, biarlah Allah yang menentukan semuanya, biarlah pimpinan yang menentukan penilai kita. Yang penting kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita dan selalu berinovasi. Itu selalu pesan Pak Bupati, Pak Nanang, berinovasi untuk diri sendiri, apalagi pada posisi sekarang kan era digitalisasi, tentu kita harus mengikuti itu semua, saya kira itu. Dari mulai tahun 90 dari golongan 2B ya Pak? Iya, betul. Pasti banyak sekali lika-likunya ya Pak? Iya. Dan ingat pemirsa, selalu lakukan inovasi ya Pak ya? Iya. Baik Pak, jumlah ASN di Lampung Selatan ini kan banyak ya Pak. Bapak sebagai pimpinan ASN nih, gimana cara mengatur para ASN tersebut Pak? Iya. Jumlah ASN Kabupaten Lampung Selatan itu lebih dari 7.000 orang. Oh, lebih 7.000 orang ya Pak? Tersebar di beberapa OPD, sudah itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, masing-masing ASN itu sudah ada tugas pokok dan fungsinya. Jadi kalau staf itu dikontrol dan diawasi oleh Eselon 4. Eselon 4 diawasi Eselon 3, Eselon 3, Eselon 2, semua itu dikoordinir oleh Sekda. Oleh karena itu, memang kita sudah ada pengawasan berjenjang namanya. Jadi masing-masing PD, masing-masing jabatan sudah mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga pada posisi itu saya hanya berkoordinasi dengan kepala OPD-nya, kecuali ada hal-hal yang sangat luar biasa yang harus saya tangani. Cuman pengendaliannya tentu melalui kepala OPD-nya masing-masing. Oke, jadi yang melakukan koordinasi ya Pak ya kepada kepala OPD ya Pak? Iya. Iya Pak Tamrin, sebagai pimpinan ASN nih Pak, melihat kinerja para ASN salah satunya di bidang pelayanan publik bagaimana Pak? Iya. Tugas pokok utama ASN itu adalah pelayanan publik. Tentunya ini kita memposisikan diri harus memberikan pelayanan yang sangat prima kepada masyarakat tentunya, terutama masyarakat Lampung Selatan, dan itu tugas pokok yang mulia. Oleh karena itu, pada posisi pelayanan ini, saudara-saudara kita di ASN sudah bekerja secara maksimal. Memang kadang-kadang ada yang belum maksimal, tentu akan kita buatkan teguran, akan kita arahkan kembali sehingga berjalan pada relnya. Sehingga masyarakat apabila ingin meminta pelayanan kepada kita dapat melaksanakan dengan baik.
Jadi lebih ke pelayanan primanya Pak ya kalau Iya. untuk publik ini Pak ya. Iya. Kalau untuk ASN yang bandel nih Pak, yang males-malesan saat kerja, yang nggak apel di lapangan, kemudian yang suka ngopi di jam kerja nih Pak, di luar ruangan nih Pak, misalnya ke kafe gitu Pak. Iya. Bagaimana Bapak menindaklanjutinya Pak? Iya, kan sudah ada pengawasan berjenjang tadi. Tentu masing-masing jenjang sudah mempunyai tugas fungsinya masing-masing untuk mengawasi anak buahnya. Apabila memang tidak belum mencapai yang maksimal, tentu kegiatan itu akan diangkat ke tingkat lebih jenjang lebih tinggi dan seterusnya, hingga pada saat tertentu kalau memang tidak bisa kita arahkan lagi, tentu kita akan periksa sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi bentuknya seperti apa Pak? Apakah diberi teguran atau bagaimana? Memang pelanggaran itu kita lihat berbagai sudut, berat atau ringannya tentu sesuai dengan porsinya, dan sudah diatur oleh undang-undang bahwa akan diperiksa sesuai dengan kesalahannya masing-masing, dan ada diatur dengan undang-undang untuk menegur atau membina ASN itu sendiri. Ya baik Pak, apa nih Pak tipsnya supaya kita tuh nggak mager saat jam kerja Pak? Ya, kalau kita memahami tugas pokok dan fungsi kita, tentu kita sudah mempersiapkan diri untuk bekerja di ASN ini dengan ikhlas tadi, dengan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Kalau sudah seperti itu, kita tidak akan keluar dari rel yang telah ditetapkan pemerintah untuk tugas kita masing-masing. Lebih untuk membangkitkan semangat nih Pak. Misalnya kan kadang suka nih mau berangkat kerja tapi tiba-tiba males, apalagi misalnya lagi mendung gitu, hujan, jadi males gitu kan Pak. Gimana cara supaya kita semangat dalam bekerja lagi gitu Pak? Iya, ASN itu kan punya fungsinya masing-masing dan tugas masing-masing sesuai di mana dia ditempatkan. Kalau dia sudah senang dengan tugasnya itu, tentu dia tidak akan bermalas-malas. Menjadi senang itu, kerjanya itu enjoy, tentu sesuai dengan tugasnya, bekerja dengan ikhlas tadi, belajar, selalu berinovasi, apalagi zaman digital ini, tentu kita harus selalu mengupdate diri, berinovasi diri, sehingga tidak kita ketinggalan dengan berita-berita dan teknologi-teknologi yang begitu cepat berubah di saat sekarang ini. Ya baik Pak, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Saburai Talks.